Praktek salat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat tarawih tidak lebih dari 13 rakaat. 11 dan tidak lebih dari 13 rakaat. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, tatkala beliau ditanya tentang bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam, beliau mengatakan, "Maka yazidu fi Ramadan wala ghairihi ala 11 rakaat." Beliau tidak pernah menambahi lebih dari 11 rakaat baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Ya, baik di dalam Ramadan atau di luar Ramadan. Atau riwayat yang lain yang menyatakan 13 rakaat. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail 13 rakaat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam sebanyak 13 rakaat. Baik. Mana yang lebih afdal? 11 atau tidak lebih dari 13 tadi yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau lebih daripada itu? Mana yang lebih afdal? Mengikuti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau lebih daripada itu? Karena memang tidak ada batasan tertentu dalam salat malam. Nah, dalam hal ini para ulama menanggapinya berbeda-beda. Ada yang mengatakan lebih afdal adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang mengatakan, dan ini di antara perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Yang lebih afdal adalah tergantung kualitas salatnya. Tergantung kualitas salatnya. Kalau seandainya kualitas salat sama, khusyuk bacaannya, mentadaburi setiap zikir-zikir yang disebutkan di dalamnya, maka itu yang lebih afdal, berapapun jumlah rakaatnya. Ya. Syekh Islam mengatakan, tatkala Umar mengumpulkan manusia dan Ubay bin Ka'ab sebagai imam, dia melakukan sholat sebanyak 20 rakaat. Kemudian melaksanakan witir sebanyak 3 rakaat. Namun ketika itu bacaan setiap rakaat lebih ringan dengan diganti rakaat yang ditambahkan. Karena melakukan semacam ini lebih ringan bagi makmum daripada melakukan satu rakaat dengan bacaan yang begitu panjang. Nah, praktek di atas menunjukkan bahwa jumlah bukan acuan utama penilaian, karena ini kembali kepada mana yang lebih berkualitas. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi yang terbaik, yang paling ahsan perbuatannya. Ada lagi yang mengatakan sesuai dengan kemampuan makmum yang bisa membuat mereka khusyuk. Ada yang jumlahnya sedikit tapi bacaannya terlalu panjang, membuat makmum nggak fokus. Yang membuat makmum sering berdehem setiap rakaatnya. Dan itu kan ditemukan karena terlalu panjang. Ya. Habis itu setelah selesai salam, seringkali mengkode-kode imam dengan cara memijat-mijat kaki. Kan? Di pojok-pojok, biar imam tahu kami ini kecapean. Ada lagi yang begitu cepat. Seperti berita-berita yang sudah kita dengar sebelumnya. Begitu cepat. Ya. Nah, ini tentunya dari sini dapat disimpulkan bahwa jumlah rakaat bukan patokan utama, tapi dari kualitas ibadahnya. Yang mana imam tatkala melihat di makmum-makmumnya, oh ini ada orang-orang tua. Ada orang-orang tua yang tetap ingin mendapatkan pahala semalam suntuk. Tapi saya tahu kapasitas atau tenaganya terbatas. Dia nggak bisa panjang-panjang. Mungkin lelah. Akhirnya dia persingkat. Bacaannya pendek-pendek. Maka bisa jadi itu menjadi yang utama. Namun tadi seperti yang kita katakan, para ulama berbeda-beda dalam menanggapi hal ini. Ada yang mengatakan yang lebih afdal adalah sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau kita ambil jalan tengahnya, ikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikuti praktek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun disesuaikan dengan kemampuan makmum agar semuanya bisa menikmati salat tarawih dengan khusyuk tanpa ada rasa keberatan. Allahu a'lam. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.